dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang bertindak sebagai ketua tim adalah saya sendiri. Ya. Ya, kemudian Bapak Dr. Andi Madukeleng yang bertindak sebagai tim pembahas utama ya. Kemudian Ibu Aslinda, Ibu Dr. Aslinda ya, sebagai ketua pembimbing itu tidak sempat hadir. Mudah-mudahan sebentar berlangsungnya acara ini masih tetap bisa menghadir sendiri. Kemudian Bapak Muhammad Saleh Sosemisi juga nampaknya belum hadir, dan ada Pak Nanang di sini sebagai pembimbing dua ya. Bapak Dr. Nanang MSI salah sebagai pembimbing 2. Jadi Saudara Prianto siap ya? Iya, Pak. Untuk ini Pak, untuk presentasi dan berbagi masukan-masukan, karena ini sifatnya proposal, jadi Anda akan mendapatkan banyak masukan dan kritikan. Tapi tidak berarti bahwa Anda hanya cuma yes man saja. Ya, Anda harus memberikan beberapa jawaban berkaitan dengan itu ya. Jangan sampai Anda disuruh ujian ulang karena tidak memiliki tidak mampu mempertahankan proposal ini. Bisa, Prianto? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Saya kasih kesempatan saja 5 menit ya untuk ini. Ada puasa hari ini ya. Iya. Ya, sebagaimana juga teman-teman lain. Saya beri kesempatan Anda untuk selama 5 menit untuk mempresentasikan proposal rencana skripsi Anda. Silakan. Tidak lebih dari 5 menit ya, mulai dari sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Rizky Aprianto, NIM B201 17065. Akan membacakan proposal saya yang berjudul Relasi Nelayan dan Kelompok Wanita Pembuat Abon Ikan di Desa Dusungan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang dari beberapa upaya pemerintah yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satunya adalah pengembangan UMKM, di mana UMKM merupakan salah satu potensi perluasan kerja untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pengembangan dalam hal penciptaan kesempatan kerja langsung dalam bentuk kerja mandiri, usaha mikro maupun usaha kecil. Dalam meningkatkan kualitas masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui beberapa programnya. Hal ini dianggap penting karena dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat di berbagai bidang, seperti salah satunya adalah bidang ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah turut mengatasi kemiskinan dengan meluncurkan pengembangan UMKM, seperti halnya di Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Perumusan masalah 1. Rumusan masalah 1.2. Rumusan masalah 1. Bagaimana pola relasi sosial antara nelayan dan kelompok wanita pembuat abon ikan di Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. 2. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi oleh keluarga dari pembuat abon ikan di Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 nelayan. 2.1.1 pengertian nelayan. Nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Definisi ini mudah dibuat untuk konteks masyarakat tradisional. Nelayan ialah orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. 2.2 UMKM. 2.2.1 pengertian UMKM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menurut Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan 1 ketentuan umum pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa
Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur oleh undang-undang tersebut. Jenis UMKM menurut Tambunan 2009 sektor UMKM meliputi berbagai sektor bisnis seperti pertanian, pertambangan, dan penggalingan, industri manufaktur, listrik, gas, dan air bersih, bangunan, hotel dan restoran, transportasi dan telekomunikasi, keuangan, penyewaan, dan jasa. Kelebihan dan kekurangan UMKM menurut UBEIS 2009, kelebihan dari usaha mikro kecil dan menengah adalah dapat menjadi dasar pengembangan kewirausahaan dikarenakan organisasi internal sederhana ini mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan, padat karya, lapangan usaha, dan lapangan kerja yang berorientasi pada sektor dan distribusi impor, struktur industri dan perolehan devisa. 2.3 Teori perubahan sosial. Perubahan sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau perubahan tatanan struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir setiap serta kehidupan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Laurentius Goa 2017. Teori perubahan sosial Kingsley Davis. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contohnya perubahan sosial yang dimaksud adalah terjadinya perorganisasian buruh dalam masyarakat industri atau kapitalis. Hal ini menyebabkan perubahan hubungan antara kebajikan dan para buruh, yang kemudian terjadi perubahan juga dalam organisasi politik yang ada dalam perusahaan tersebut dan masyarakat. Teori relasi sosial. Relasi sosial hubungan atau relasi sosial atau hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi rangkaian tingkah laku yang sistematik antara dua orang atau lebih. Hubungan adalah ikatan yang didasarkan atas kepercayaan, di mana kepercayaan bukan sesuatu yang telah ada sebelumnya, melainkan sesuatu yang harus dikerjakan, di mana dalam proses timbal balik keterbukaan diri. Gitnes 2005. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Untuk mendapatkan gambaran mengenai relasi nelayan dan kelompok wanita pembuat abon ikan di Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo dengan unsur-unsur pokok yang diteliti menurut unsur-unsur pokok yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah, maka digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo. Unit analisis. Unit analisis ialah sesuatu yang berkaitan dengan komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan peneliti agar validasi dan reliabilitasi penelitian dapat terjaga. Informan. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposif, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik analisis data, yaitu studi kepustakaan, penelitian lapangan, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif.
Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Ya, terima kasih, Pak. Sudah? Ya. Oh, ya. Baik, pada saudara Aprianto, Rizky Aprianto ya. Ya. Silakan siapkan ini Pak, siapkan apa Anda punya tulis menulis ya, perlengkapan yang dibutuhkan dalam seminar proposal ini. Apakah mungkin akan merekam atau hanya memakai alat tulis menulis saja, karena beberapa masukan-masukan nanti akan diberikan terutama dari penguji utama ya. Ya, saya persilakan pada Dr. Andi Madukele untuk bisa memberikan beberapa catatannya. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa putus-putus itu, Rizky? Jaringan, Pak. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Putus-putus, kau punya jaringan, bagaimana itu? Nggak. Bagus, saya punya suara, kedengaran bagus. Halo? Iya, jelas. Iya, ya, Pak. Halo? Ya, Ya. saya jelas. Jelas, Coba Pak. ditutup saya ini, kau punya materi ini, tutup saya dulu. Ya, ini Tidak jelas kau dikeluarkan punya. ini. PowerPoint-mu keluarkan. Coba keluarkan PowerPoint-mu ini dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua tim penguji. Rizky. Ya, Pak. Saya lebih. Halo, bagus suara. Ya, Pak. Ya, jelas, Pak. Halo. Iya, jelas, Pak. Jelas Bapak suara. Bagus kedengaran suara. Iya, bagus, Pak. Bagus. Nah, iya, oke. Yang pertama, saya mau mulai dulu dari judul, Rizky ya. Ya. Kalau judul ini yang kamu mau ambil, saya lebih cenderung kalau langsung saja pola hubungan kerja. Jadi bukan relasi nelayan. Pola hubungan kerja dan kelompok nelayan pembuat abon ikan. Atau robah sedikit, tidak mengurangi dia punya isi punya ini, tapi ini kan hanya sebatas polanya saja yang mau dilihat. Kamu tidak lebih bagus dinampakkan juga di judul ini supaya kelihatan selain pola ada manfaat dari pola itu atau relasi yang kamu inginkan itu. Jadi judulnya saya sarankan nanti dikonsultasikan judulnya dengan pembimbingnya. Relasi sosial nelayan, kalau itu kamu ambil, jadi relasi sosial nelayan dengan kelompok wanita pembuat abon ikan. Ya. Ya, Pak. Dalam meningkatkan pendapatan di desa dusunan itu Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Itu tidak merubah di dalam hanya judul sedikit yang diformat, tetapi nanti di dalam materinya, materi bahasanmu itu dia agak lebih luas. Ya. Kalau hanya pola hubungan atau relasi sosialnya saja yang mau dilihat, selesai itu kan selesai. Misalnya relasi sosialnya, dia menangkap ikan, dia kasih saya bikin abon. Apalagi misalnya dia kasih modal saya, lalu kemudian saya ke laut, ikannya itu diambil oleh ibu-ibu pembuat abon. Apalagi misalnya, jadi kelihatannya judul hanya seperti itu. Nah, saya lebih cenderung supaya ini lebih luas sedikit, lebih punya nanti lebih luas, kamu akan menulis lebih banyak kalau kamu kaitkan sedikit dengan bagaimana penghasilannya itu, sehingga saya kasih tadi judul itu.
Jadi saya ulang judulnya, relasi sosial nelayan. Kalau itu kamu pakai relasi sosial nelayan dengan kelompok wanita pembuat abon ikan dalam meningkatkan pendapatan di desa dusunan itu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Maringa. Nah, itu judulnya saya sarankan itu. Jadi ada peningkatan, ada kita nanti dari hubungan itu bagaimana hasilnya. Jadi dalam meningkatkan pendapatan. Itu tambahannya saya di situ. Halo? Iya, Pak. Ya. Nah, itu. Yang kedua, Rizky ini, tentu nanti kalau ini berubah, di rumusan masalahnya nanti kamu rubah juga sedikit, disesuaikan dengan judul itu, kalau itu disetujui. Yang kedua, di latar belakang kamu ini, ada saya lihat hanya banyak sekali hasil penelitian. Saya sarankan, hasil penelitian ini nanti ditulis di pembahasan itu pada saat sudah menulis selesai penelitian. Jadi bukan dimasukkan di dalam latar belakang ini. Misalnya dalam penelitian selfie sanita yang berjudul relasi sosial tentang ini. Kemudian misalnya penelitian dilakukan oleh Melina Yuyun berjudul ini apa? Kemudian penelitian Aupa Asparina, Soliha dan Pembudi dan seterusnya itu. Kemudian ini ada lagi Rizal Susanto dalam penelitiannya berjudul ini. Dan seterusnya ini banyak sekali. Saya sarankan ini, tidak usah dimasukkan di latar belakang itu. Nanti masuk dia di dalam pembahasan sesudah penelitian. Jadi dia masuk. Jadi sebelum masuk ke bahasan itu, jadi hasil penelitian itu dulu yang muncul. Di latar belakang ini biar tidak terlalu panjang, biar 2 halaman barangkali. Yang penting bercerita tentang apa masalah yang ada di desa dusunan ini. Sehingga nanti kita bisa membahas, oh itu memang perlu diteliti karena ada masalah loh di sana itu. Nah, itu yang masukan saya. Sehingga nanti kalau kamu hilangkan itu hasil penelitian, nanti kau tambahkan sedikit. Apa tema pokok yang kamu persoalkan di situ tentang relasi sosial? Apakah relasi sosial yang kamu maksudkan itu kurang bagus sehingga perlu ditingkatkan, atau dia sudah bagus sehingga perlu pembinaan lebih lanjut? Tapi kau bercerita tentang bagaimana relasi sosial itu masyarakat nelayan itu dengan pembuat abon ikan ini. Itu yang kau cerita dulu itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa memang perlu ada penelitian di situ, ya. Nah, tidak usah hasil penelitian ditaruh di sini. Oke. Kemudian di rumusan masalah tadi saya katakan itu harus disesuaikan kalau itu disetujui tadi relasi sosial nelayan dan kelompok wanita pembuat abon itu dalam meningkatkan pendapatan. Nanti kamu sesuaikan di rumusan masalah itu. Nah, misalnya bagaimana relasi sosial antara itu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa itu. Lalu bagaimana perubahan sosial? Kalau misalnya itu apa perlu itu dibahas tentang perubahan sosial. Misalnya atau misalnya kalau memang tidak perlu itu perubahan sosial, ini saja yang relasi sosial dan bagaimana peningkatan pendapatannya itu yang dibahas, itu saja, tidak perlu perubahan sosial dibahas karena semua penelitian teman-teman saya itu selalu ada perubahan sosial. Itu saja yang nomor 1. Bagaimana pola hubungannya dan bagaimana peningkatan pendapatannya setelah pola hubungan itu bagus. Nah, itu perubahan sosial tidak perlu. Ya Rizky ya. Paham maksud saya Rizky itu? Pak. Paham? Ya paham Pak. Ya, jadi Iya, Pak. masalahnya itu kalau memang tidak terlalu penting itu perubahan sosial, tidak usah yang dibahas itu mengenai bagaimana relasi sosialnya. Mungkin kamu dapatkan nanti ini semua ini relasi sosialnya itu. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana tentang peningkatan pendapatan setelah relasi sosial itu. Nah, jadi ada peningkatan
Kan nanti mungkin di latar belakang itu kau bercerita sedikit tentang misalnya kondisi mereka, dia miskin mungkin, dia bagaimana lah kondisinya di sana. Saya tidak tahu bagaimana. Yang tahu itu kamu tentang nelayan itu. Sehingga ketika terjadi relasi sosial, bla bla ini 1, 2, 3 relasi sosialnya bagus ini, ya, dampaknya apa? Kita bercerita. Cuma kalau kita mau tulis bagaimana dampak, nanti larinya ke kuantitatif kan? Iya. Nah, dari kuantitatif, sehingga tidak perlu kita munculkan itu. Pola-polanya saja, relasi sosialnya saja satu. Yang kedua, bagaimana peningkatan pendapatan ekonomi mereka setelah relasi sosialnya itu. Nah, itu yang dibahas. Nah, tidak perlu perubahan sosial. Karena hampir semua penelitian teman-teman Mosele itu yang terdahulu selalu ada perubahan sosial. Oke, yang berikutnya, itu di kajian pustaka. Karena kajian pustaka ini membahas tentang variabel, maka yang harus kamu buat di situ dulu adalah relasi sosial. Nggak usah ditaruh di belakang. Ada sudah saya lihat di belakang itu, tapi jangan menggunakan istilah teori relasi sosial. Itu beda kalau kita berbicara teorinya dengan kita berbicara tentang pemahamannya. Jadi langsung saja, relasi sosial. Kau kupaslah secara teoritis. Mungkin juga kamu pemahaman membaca kamu juga ada yang kau bisa pahami. Kamu bisa meluapkan pendapat di situ. Tentang relasi-relasi sosial itu. Lalu kemudian misalnya apa definisi, apa penciri-penciri relasi sosial dan seterusnya itu. Nah, itu yang kamu jelaskan. Baru masuk ke misalnya tentang nelayan, tentang apa pembuat ikan, abon ikan ini. Nah, itu. Nah, lalu kemudian yang berkaitan dengan UKM. UKM ini kan saya kalau saya enggak perlu itu yang berkaitan dengan UKM itu. Karena kalau kamu lebih fokus tentang UKM ini, pengertian UKM, bagaimana jenis-jenis UKM, bagaimana kekurangan dan kelebihan, apa kaitannya dengan itu kalau dia misalnya ada usaha tersendiri ini kan kegiatan tradisional masyarakat yang dikelola sendiri. Yang dikelola sendiri, tidak diorganisir, sehingga tidak perlu kita masuk ke persoalan UKM. UKM ini organisasi perdagangan yang dikelola oleh desa. Nah, apa kaitannya dengan kau punya usaha itu? Apakah ini masuk bagian dari UKM? Yang pembuat ikan ini, bukan abon ini? Ada, Pak. Iya, ada, Pak. Dia kelompokan UKM. Iya. Atau dia berdiri sendiri? Iya, karena lalu ada dinas perikanan melatih pembuatan abon ikan di desa itu, Pak, sehingga terbentuknya kelompok itu, Pak. Ini kelompok atau perorangan? Kelompok UKM. Iya. Iya, Pak. Nah, kalau dia Iya, kelompok, kalau kelompok UKM, jangan judulnya seperti itu. Masukkan kelompoknya. Apa nama kelompoknya misalnya? Kalau ini pembuat abon ikan, terkesannya itu orang per orang. Terkesannya orang per orang. Kalau dia kelompok, mungkin ada kaitannya dengan UKM, maka saya sarankan lebih bagus kalau itu dimasukkan nama kelompoknya. Jadi relasi sosial, nelayan, dan kelompok. Apa namanya di situ? Bukan wanita pembuat abon. Kalau kelompok wanita pembuat abon kan kesannya itu individu-individu. Yang mungkin barangkali ada 5, ada 3, atau mungkin ada 10 orang, tapi dia tidak terorganisir. Itu kesannya saya kalau saya baca judulmu ini. Nah, makanya saya sarankan tadi kalau itu maksud saya itu adalah orang per orang, apa hubungannya dengan UMKM ini? Tapi kalau itu misalnya ternyata itu yang kamu maksudkan adalah kelompok, berarti judulnya kamu harus rubah. Judul yang harus dirubah. Jadi bukan wanita pembuat abon ikan. Jadi adalah kelompok, apa nama kelompoknya itu? Abon kanela, Pak. Nah, itu yang kau masukkan itu. Kalau kamu mau bahas tentang UMKM-nya itu.
Ya. Jadi kalau misalnya itu, karena tadi makanya saya sarankan tadi, apa hubungannya UMKM itu? Kalau misalnya, karena kesannya saya di judul itu orang per orang. Nah, karena wanita pembuat abon ikan itu, ya. Oke, itu saya. Lalu kemudian, nah, ini teori perubahan sosial. Ini saya tidak tahu, selalu saya muncul di teori perubahan sosial. Nah, ini di belakang di 18 ini teori relasi sosial. Nah, itu tadi saya katakan, tidak usah dibahas teori relasi sosial, langsung saja relasi sosial, walaupun nanti bicara tentang teori. Kalau dia teori relasi sosial, terkesan bahwa mau dianalisis, diberikan pandangan yang berkaitan dengan teori-teori sosial itu, relasi sosial. Oke, kita masuk ke bab 3 mengenai metodologi. Metode penelitian ini. Rizky, kau punya sampel ini berapa orang? 6, Pak. 6 orang. Iya. Oh iya, di bawah ini 2 nelayan dan 4 orang wanita pembuat ikan itu. Iya. Apa pertimbangannya sampai hanya 2 orang nelayan dan 4 yang pembuat itu? Apa pertimbangannya kamu? Iya. Karena 2 orang nelayan itu yang menyuplai ikan ke kelompok. Hanya 2 orang itu memang? Iya, dari beberapa nelayan, Pak. Yang dipilih. 2 orang itu, Pak. Dari Kenapa hanya 2 itu? Lalu kemudian yang wanita ini pembuat ikan ini 4. Kenapa tidak misalnya ambil 3-3? Kenapa? Ada alasannya tidak? Karena nelayan 2 orang itu yang lebih dominan menyuplai ikan ke kelompok itu, Pak. Jadi ada berapa kelompok nelayan di situ yang penyuplai? 1 saja, Pak. Tidak, maksud saya ada berapa orang nelayan yang bekerja sebagai nelayan di situ yang menyuplai, yang memberikan ikan itu ke pembuat abon? Ada beberapa saja. Ada beberapa, Pak. Cuman 2 yang lebih dominan. 2 orang ini. Artinya bisa mewakili itu teman-teman yang lain. Iya, Pak. Oke. Mungkin kategorinya nanti dijelaskan di situ. Karena misalnya dia lebih dominan misalnya, dan lebih lama, lebih banyak. Kalau dia kapasitasnya lebih banyak, sering memberikan ikan ke situ, tidak apa-apa kalau itu. Pemikiran tadi saya, kalau misalnya itu sama saja, ya ambil saja 3-3. Kalau ada alasannya, ya saya kira tidak masalah. Kamu gunakan purposif? Iya. Iya, Pak. Tahu apa purposif itu? Pemilihan sampel dengan atas pertimbangan tertentu. Siapa yang memilih? Saya, Pak. Peneliti sendiri kan? Peneliti sendiri. Oke. Lalu kemudian, kalau teknis analisismu ini apa? Teknik analisa datamu. Analisis data induktif, Pak. Maksudnya apa? Penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dari khusus ke umum? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul itu. Oke. Kemudian yang terakhir saya punya saran. Ini ada beberapa tulisan Rizky itu. Iya, Pak. Yang kamu kutip itu nanti dimasukkan di di daftar pustaka itu. Masih ada beberapa itu saya dapat ini. Kau masukkan di daftar pustaka itu. Ya? Iya, Pak. Lalu kemudian pengetikannya, tolong dibaca kembali. Kau punya tulisan ini, pengetikan. Jangan terlalu boros kata. Misalnya perubahan sosial yang terjadi oleh keluarga dan pembuat. Tidak usah pakai yang, kan tidak merubah makna kata-katanya itu kalau dihilangkan misalnya yang.
Misalnya perubahan sosial terjadi oleh keluarga. Nah, pembuat abon ikan. Nah, kan tidak banyak sekali kau punya tulisan menggunakan yang dan itu banyak sekali. Yang mestinya kalau itu hilang kan tidak mengurangi nilai dan makna kalimat itu sebenarnya. Tapi kamu hobi sekali, banyak sekali saya baca-baca kau punya. Nah, yang dan. Nah, sehingga orang membaca apa ini? Kadang-kadang satu hari ini tuh sampai 4-5 yang dan itu. Nah, kalimat yang bagus itu kalau dia padat tapi dipahami artinya loh, tidak apa. Tapi kalau dia berbeli-beli lalu kemudian tidak kita paham apa maksudnya ini, lalu mengamburkan makna kata itu. Nah, itu namanya ekonomis kata, ekonomis kalimat itu. Jadi itu perlu juga, saya kira perlu juga. Kemudian pengetikanmu ini selalu saya ulang-ulang kalau dia menunjukkan diterkan itu apa ya? Selalu dia terpisah itu kalau menunjukkan tempat. Di atas, di bawah, di samping, di kiri, di rumah, di kampung. Itu terlalu terpisah. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan kecil begini kalau tidak dimulai dari awal nanti kamu terbiasa itu. Terbiasa. Yang kedua, yang terakhir itu sesudah titik itu tidak ada kata sambung. Tahu kata sambung itu? Pak. Apa? Yang mana kata sambung? Yang dan atau Baik, Pak. Kemudian adapun dengan lain itu sesudah titik itu tidak boleh langsung itu dan kan sudah titik, masa titik langsung dan itu kata sambung kalimat ke kalimat yang lain, sama dengan yang sama dengan tadi itu yang lain yang kau sebutkan semua itu ya. Oke. Jadi tolong pahami itu secara mendalam tentang relasi sosial. Sebenarnya yang kamu masukkan itu relasi sosial yang mana? Itu yang perlu, karena itulah variabel penelitian kamu. Nanti membuat rumusan masalah, membuat panduan wawancara, itu nanti kau ambil dari relasi sosial itu. Sehingga tidak dikarang-karang yang kamu ambil data di lapangan itu. Ya. Oke, Rizky. Saya kira Pak Ketua, itu saja saya masukan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Ketua. Sekretaris ya, maaf ya. Terima kasih banyak pada Bapak Dr. Andi Madukeleng MSI atas beberapa catatan-catatannya, dan saya kira Saudara Aprianto sudah memberikan ini sudah mencatat ya semua hal-hal yang berkaitan dengan catatan-catatan tersebut ya. Aprianto, apakah masih ada yang ingin disanggah atau dijelaskan ke Pak Andi Madukeleng? Silakan kalau siap dipahami, Pak. Ya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih ya. Oke. Kalau begitu saya sebelum menyerahkan ke Bapak Nanang Wijaya, MSI, karena apa? Karena Pak Saleh selaku sekretaris tidak belum hadir ya, Pak Nanang ya. Saya langsung saja. Yang pertama begini, Aprianto. Ya. Relasi nelayan ini maksudnya apa ya? Saya tanya-tanya. Ya? Hubungan Pak, hubungan antara nelayan dan kelompok pembuat abon ikan itu, Pak. Hubungan itu ya? Yang Anda mau cari hubungan? Iya, hubungan kerja, Pak. Kalau hubungan kerja, kenapa tidak mengambil hubungan kerja saja? Kenapa mesti pakai relasi?
Karenanya ya relasi ini supaya tidak terjebak pada pendekatan kualitatif, kuantitatif harus dijelaskan pada pada pendahuluan ataupun pada bab 2 bahwa yang dimaksud dengan relasi di sini adalah ini ya, bukan sekedar hubungan ya. Itu relasi itu memang menunjukkan kalau dia dicantumkan di judul, dia lebih mengarah pada analisis kualitatif memang. Tapi saya tidak melihat ada penjelasan di sini itu. Ya, tuh. Jelas ya? Silakan saya nanti jelaskan relasi itu apa yang dimaksud di sini. Nah, kemudian untuk bab 1 pendahuluan, saya menyarankan begini untuk tidak muter kemana-mana ya. Ini bicara tentang Indonesia apa segala macam, sehingga ya desa dusunan ya di Tinombo itu tidak terjelaskan lebih jauh. Nah, tidak usah bicara Indonesia ya, tidak usah bicara kemana-mana nanti segala ya. Langsung saja bahwa ini desa dusunan kecamatan Tinombo begini supaya lebih dalam ya. Penelitianmu penelitian yang memang betul-betul kualitatif ya. Bukan penelitian kemana-mana gitu. Lalu rumusan masalah ya. Saya selalu menanyakan kepada teman-teman kamu ya, yang duluan ini, kalau dia ya, membicarakan pola. Nah, pertanyaannya, siapkah? Pertanyaan yang sama saya akan ke kamu. Siapkah kamu bercerita tentang pola nantinya? Pola itu skema. Jadi pola itu akan menghasilkan ya, akan menghasilkan suatu skema atau menghasilkan pola nantinya, menghasilkan gambaran ya dalam bentuk analisis ya bagaimana polanya, dan itu dituangkan dalam bagian-bagian lah gitu. Nah, sekarang saya tanya, siap enggak? Karena menghasilkan pola ini. Atau kamu nanti hanya sekedar mencari deskriptif di sana, kemudian deskriptif itu dianalisis. Kalau deskripsinya sudah dihasilkan, kemudian ada analisis, maka ada pola yang dihasilkan. Nah, pertanyaan saya, kamu siap enggak dengan pola? Apa akan menghasilkan pola itu? Kalau tidak, ya ganti saja ganti saja ini rumusan masalahnya. Disederhanakan. Bagaimana? Saya tanya dulu lah itu. Coba dijawab. Siap, Pak. Siap dengan pola? Ya, akan saya sesuaikan, Pak. Tidak, saya tanya dulu. Jangan bilang disesuaikan. Siap dengan pola tidak? Ya. Ya, bagaimana, Pak? Apakah kamu siap dengan pola nanti, akan menghasilkan pola, terutama untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang pertama? Dari tadi saya ngomongin, masa kamu tanya-tanya terus bagaimana? Siap dengan itu enggak? Iya, Pak. Kalau tidak siap, rumusan masalahnya kamu ganti, konsultasikan kembali ke Pak Nanang ya atau Ibu Aslinda. Kalau siap dengan itu, oke. Siap enggak? Wah, berat jawabannya. Oke, saya pindah ke yang kedua saja. Nanti kita lihat saja lah. Nah, ini kemudian seperti Pak Andi Madukele yang juga bilang tadi, ini perubahan sosial. Kembali lagi ada perubahan sosial. Aduh, apa hubungannya? Sekarang saya tanya begini, apa hubungannya perubahan sosial dengan relasi dengan judul Anda ini? Coba dijawab dulu. Sebelum kau nanti mengalami kesulitan di mana di hasil atau skripsi. Apa hubungannya? Tidak salah hubungan, kaitan saja. Ada enggak? Ada enggak hubungan kaitan antara perubahan sosial dalam konteks teori perubahan sosial itu dengan judul ini?
Ini kan ini tidak, kalau saya lihat ini sih tidak bicara tentang tentang perubahan sosial segala macam. Ya, kalau perubahan sosial itu saya penelitiannya berat ya. Makanya kalau ada teman-teman kamu, senior kamu, ya, yang mengajukan judul ke saya bicara tentang perubahan sosial, maka langsung saya coret perubahan sosial itu. Kalau tidak mengikuti kaidah-kaidah tentang apa perubahan sosial sesungguhnya. Bisa dijawab itu? Apa perubahan sosial itu? Nah, oke. Saya kira ini juga perlu ditanyakan, ya, perlu ditanyakan. Tentu di sana ada perubahan sosial, tetapi kita kan belum bisa melihat seberapa besar atau adakah perubahan sosial yang terjadi dari hubungan nelayan itu dengan kelompok wanita pembuat abon ikan. Kan belum dilihat itu, toh? Apakah ada perubahan di situ? Ya, paling tidak mungkin bikin papan nama atau bikin penjualan, tapi dalam konteks relasional itu, dalam konteks perubahan, apakah sudah terjadi belum? Nah, kalau sudah terjadi, apa yang berubah? Jangan-jangan yang dimaksud dengan perubahan itu cuma perkembangan, misalnya penguatan ekonomi. Kalau dalam konteks perubahan itu lebih pada nilai-nilai. Misalnya ya, ada orang di sana masuk, kemudian investor besar masuk ke sana, kemudian mengkop semua itu dan bikin mall, bikin apa, itu perubahan, ya, perubahan. Tapi sepanjang itu hanya bicara hubungan kerja, ya, kemudian bikin pemasaran segala macam, ya, itu bukan kan tidak ada nilai yang di sana yang terjadi, ya. Kalaupun misalnya ada orang di sana main elektron, ya, tapi tetap pakai lagu desa dusunan. Orang Jawa banyak di desa dusunan itu, ya. Nah, kan begitu. Bukan kemudian kolintang, misalnya ada kolintang, ya, atau ketutilu itu di sana kemudian dirubah menjadi rock Mick Jagger itu bukan, ya. Nah, jadi itu, ya. Oke. Nah, kemudian coba masuk di bab 2. Jadi hati-hati dengan perubahan sosial, ya. Kemudian bab 2. Ya. Bab 2 ini pengertian nelayan. Nah, kemudian ada UMKM. Nah, seperti penguji utama juga tadi jelaskan, UMKM ini kan, ini juga UMKM ada kutip semua, tidak ada analisisnya. Jadi saya juga punya kebiasaan yang buruk, ya, kepada mahasiswa bimbingan saya. Kalau misalnya ada yang misalnya jenis UMKM segala, saya langsung ganti pada definisi operasionalnya saja, gitu. Yang tidak yang sangat sulit untuk dicari copy paste-nya. Maka saya menyarankan kepada Anda untuk sebaiknya UMKM ini diganti dengan perempuan pembuat abon ikan. Analisislah itu. Perempuan pembuat abon ikan itu apa? Ya. Karena kalau saya lihat ini kan juga dikutip terus ini UMKM segala macam. Bisa, ya? Jadi UMKM itu kita ganti dengan perempuan pembuat abon ikan. Jadi langsung ke definisi operasionalnya, bahwa perempuan pembuat abon ikan yang dimaksud ini segala macam. Itu dalam konteks operasionalisasi konsepnya. Bab 2 kan bicara definisi operasional atau operasionalisasi konsep, ya. Jadi konsep-konsep yang langsung bisa dioperasionalkan. Kalau UMKM ini kan masih terjadi masih terjadi pertanyaan besar tadi, ya, dari penguji utama. Apakah ini yang dimaksud UMKM atau tidak? Nah, kamu juga mengalami kesulitan menjawab itu, ya. Nah, langsung saja perempuan pembuat abon ikan. Selanjutnya, ya itu tadi, ya, hubungan relasional, oke. Sudah. Ya, kita masuk di bab berapa? Bab 3. Kita singkat saja, ya. Bab 3 halaman berapa? Tapi siapa? Aprianto jangan cuma diam, harus jawab, ya. Baik, kalau begitu, kenapa jenis penelitian pertama, Aprianto?
Ya. Sorry, ada yang saya lupa. Saya ingin sebagai ya Pak Nanang dengan Pak Andi Madukeleng kan juga doktor di bidang sosiologi. Jadi tentu kita akan mempertahankan itu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Ya. Nanti kan gelisah kalau tidak kuatkan itu. Kenapa? Apa dasar teoritik yang mau diambil di sini pada akhirnya? Pada awalnya misalnya kamu bertumpu pada teori apa gitu ya, meskipun bukan berarti kita masuk pada pemaksaan teori ke dalam lapangan ya, meskipun tapi kalaupun misalnya Anda meragukan itu, apakah nanti Anda akan menguatkan teori setelah masuk dalam penelitian? Itu saya tanya sebentar dulu. Pak Prianto, mengerti ya maksud saya? Apa? Bisa dijelaskan? Jaringan Pak. Ya, bukan jaringan sih. Tantangan Pak. Nah, pertanyaan saya, ya, mana yang kamu inginkan? Oke, saya kasih pilihan sekarang. Mana yang kamu inginkan? Kamu meletakkan teori kita keluar dari metodologi keilmuan dulu ya, Pak Nanang ya. Kita keluar dulu dari metodologi keilmuan, apa itu positivisme, apa itu. Jangan bicara itu dulu kita. Tapi sebagai orang yang sekolah di sosiologi, kami ini ya, dosen-dosen kamu, saya ingin tanya sekarang, apakah kamu sudah meletakkan ya di proposal ini teori-teori sosiologi yang akan dipakai, atau nanti setelah penelitian di lapangan baru kamu bicara bahwa teori sosiologi yang saya pakai yang cocok di lapangan baru di hasil? Atau saya mudahkan begini, apakah kamu akan meletakkan teori sosiologi di proposal sekarang, atau kamu meletakkan teori sosiologi pada hasil skripsi nantinya, hasil penelitian? Mana yang kamu pilih? Akan dimasukkan setelah perbaikan Pak. Setelah perbaikan apa? Proposal Pak. Nah, kalau begitu apa kesimpulan setelah perbaikan proposal itu? Apa teori sosiologi apa yang dipakai? Kalau di hasil kan saya tidak tanya, nanti setelah hasil baru saya tanya kan. Apa misalnya? Oke lah, kalau begitu begini saja, supaya tidak berlarut-larut ya. Saya sarankan ya kepada pembimbing, ya, kebetulan ada representan pembimbing di sini Pak Nanang. Sebaiknya pada saat hasil saja ya. Setelah Anda melihat lapangan seperti apa, nah teori-teori sosiologi apa yang misalnya Anda mau pakai di situ. Mungkin bisa teori rasional tentang teori apa segala macam. Silakan saja nanti ya. Nah, nanti itu akan yang kita lihat apakah korelatif ya, korelatif dalam tanda kutip ya. Apakah korelatif dengan hasil penelitian Anda atau tidak. Jangan sampai Anda terlalu banyak bercerita teknis di sini, sementara kuliah yang diantar oleh Pak Andi Madukeleng, saya kemudian Pak Nanang itu ludas blank sama sekali di teori-teori sosiologi itu. Atau penelitian sosiologi. Ini harus kita pertahankan memang ya. Makanya saya gelisah juga sih. Banyak teman-teman kamu itu bicara tentang sosiologi, bicara tentang skrip, tapi sosiologinya sudah kelupaan. Yang dilupa itu bagaimana dapat kerja secepatnya. Itu problematik ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya saya juga menyarankan lokasi penelitian ini ya supaya bisa dipertahankan. Tadi Pak Andi Madukeleng sudah tanya juga. Kamu kan bicara tentang desa dusunan. Dusunan ya? Apa artinya dusunan itu kan? Ya? Arti desa dusunan apa? Muhammad Rizky. Kurang tahu saya Pak. Oh, belum tahu. Kampung kamu? Ya? Kamu ini Pak meneliti dengan cara meraba-raba ya? Ini kampung kamu ya, dusunan ini? Tetangga kampung Pak. Kamu tinggal mana? Saya di Dongkas. Oh, Dongkas. Kalau Dongkas itu apa artinya? Dongkas itu diambil dari nama kayu. Oh, dusunan ini banyak Jawa di sana.
daerah trans begitu ya? Dulu. Tidak, Pak. Dusunan itu banyak asli di Tidak, sana. Pak. Asli apa di banyak di sana? Mayoritas apa penduduknya? Suku Lauje, Pak. Mayoritas itu. Iya, Pak. Jadi nelayan dengan ibu-ibu pembuat abon ikan itu orang Loje semua. Banyak orang Loje maksudnya. Ada juga ada Ya? juga sebagian bukan suku Lauje, Pak. Ada Sebagian juga sebagian bukan suku Lauje, Pak. sebagian apa lagi? Nah, itu ya. Nah, kelihatan di sini bahwa kamu udah menguasai proposalmu. Nah, padahal sebelum masuk di proposal itu orang akan bertanya, kenapa kamu meneliti dusun itu? Apa dusunan ya? Oke. Nah, karenanya saya mempersilahkan Anda untuk memberikan argumentasi di dalam perbaikan mengapa desa dusunan itu dipilih. Ya, jelas ya? Saya memilih desa dusunan karena ini. Kemudian informan. Ada berapa informan ini? 6 ya? 6, Pak. Ya, 2 nelayan, 2 ibu-ibu rumah tangga. Nah, di nelayan itu modelnya apa? Purposif. Purposif atau? Iya, Pak. Purposif ya? Purposif betul. Iya. Kenapa kamu tentukan purposif? Nah, itu harus dijelaskan juga ya, bahwa saya menentukan purposif ini karena ini ya. Hati-hati juga. Jangan sampai ada nelayan di sana yang ibu-ibunya yang istrinya berprofesi sebagai tukang abon. Nah, karena itu Anda akan terjebak pada posisi subjektif nantinya untuk itu ya. Perlu jelaskan misalnya terjadi persitegangan di dalam relasional itu, misalnya kita sebut terjadi persitegangan dalam relasional itu. Nah, bagaimana tentu kelompok-kelompok usaha nelayan ini itu mungkin akan berpihak ke nelayan atau sebaliknya ya. Makanya perlu berhati-hati di situ ya. Diteliti semaksimal mungkin ya, apa yang menjadi apa kira-kira di 6 orang ini ya. Oleh sebab itu supaya Anda tidak mengalami persoalan nanti jangan-jangan saya ke Pak Nanang, saya wawancarai Pak Nanang saja. Karena Pak Nanang itu orang dusunan misalnya ya, atau saya wawancarai siapalah begitu. Itu tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Maka harus diletakkan apa kriterianya di situ. Jadi kriteria 6 orang itu apa? Misalnya mereka yang penduduk desa dusunan, oke ya? Atau bukan pendatang segala macam. Harus ada kriteria. Jangan sampai ya kamu pergi menanyakan orang-orang yang tidak bisa bicara tentang itu. Ya. Kenapa tidak bisa bicara? Dia bisa bicara tapi nanti ngarang jadinya. Ya. Nah, itu penting ya. Penting menjelaskan kriteria itu. Ya. Kenapa misalnya kamu memilih si A menjadi pacarmu? Karena si A memiliki kriteria yang saya patok secara pribadi, begitu. Oke, yang ke ya, analisis data ini juga saya perlu ingatkan ya ke kalian ya, teman-teman. Siapa? Anda dan dalam penelitian ini maksud saya bahwa teknik analisis data ini tidak hanya sekedar menurut Sugiono terus segala macam. Langkah-langkah analisismu seperti apa? Itu yang harus kau tuangkan di sini. Bagaimana kamu membuat analisis itu? Pola ya. Teknik analisis itu data. Pola kita bekerja menganalisis data ini. Misalnya langkah awal pertama ini kedua dan seterusnya. Bukan hanya sekedar satu alinea begini. Ini satu alinea saja. Oke, yang terakhir daftar pustaka ya. Nah, ini daftar pustaka kamu banyak ya. Saya mau tanya dulu lah satu daftar pustaka ini. Ada banyak sekali, ada psikologi, ada apa hubungannya itu?
Ini ada banyak yang saya coret ya, daftar-daftar pustakamu ini, coba dilihat kembali lah. Ini kamu punya buku Bloomer ya? Ya, saya mau pinjam ini. Ada? Ya. Ikuti Kamu dari punya, jurnal, Pak. ya, punya buku Bloomer. Saya sudah lama ini. Simbolik interaksionis simbolik ya. Perspektif and method. Kamu kutip itu? Iya, Pak. Saya kutip dari jurnal, Pak. Kau kutip ya? Kutipnya Iya, dari Pak. mana? Dari jurnal apa dari buku naskah aslinya? Dari jurnal, Pak. Ya kalau dari jurnal jangan jangan sekedar menakut-nakuti pembimbing kamu. Terus masukkan Bloomer itu simbolik interaksionis simbolisme. Simbolik interaksionis. Nanti gemetar juga kita kalau itu. Harus jujur ya. Itu kutipnya dari jurnal. Dari jurnal, tapi di dalam naskah itu dijelaskan. Ini belum harap segala macam ya. Ada 3 kalau sudah 4 kayak ini. Buku-buku asing. Jelas ya? Nanti diambil ini. Jangan seperti apa tuh. Seperti yang lain-lain tidak mau ambil dia punya coretan-coretan. Aduh, terlalu banyak coretan mungkin. Jadi dia tidak mau ambil. Jelas ya? Oke, silakan kalau ada yang mau dijawab. Ada yang mau dijawab? Aprianto? Kalau ada nggak mau disangka dari saya? Cara, Pak. Oke. Nah, sebagai catatan ya, kita berharap ya Anda akan memperlihatkan kualitas sosiologi ya di pasar internasional nanti ya di luar kampus. Nah, oleh sebab itu saya terutama saya tidak menginginkan Anda hanya sekedar diam saja nanti di seminar-seminar yang kedua ini, hasil dan skripsi ya. Kita berharap Anda betul-betul jitu untuk mempertahankan hasil skripsi Anda nantinya. Bisa ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Pak Nanang SOS MSI untuk memberikan beberapa argumentasi terkait dengan proposal ini. Silakan Pak Nanang. Suaranya Pak, suaranya. Sebelum ke Rizky, saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Dr. Andi Manukeleng, pada Dr. Surahman telah memberikan masukan kepada Rizky. Nah, tadi sudah banyak masukan Rizky. Iya, Pak. Nah, soal judul tadi dari Pak Madu dengan Pak Surahman, saya sepakat sebenarnya ada penambahan kata di situ, tapi nanti kita diskusikan dengan Ibu Haslinda. Tapi saya sepakat sebenarnya penambahan kata dalam meningkatkan pendapatan tadi itu. Nah, soal pola dari Pak Surahman, saya sepakat kalau kita pakai pola itu agak susah, agak berat. Tapi nanti kita diskusikan. Nanti kita pola yang apakah kita pakai kata pola itu atau tidak. Dan kemudian apakah ditambahkan dalam meningkatkan pendapatan atau tidak. Tapi saya sepakat ditambahkan kata meningkatkan pendapatan tadi itu. Tapi nanti kita diskusikan. Terus soal latar belakang yang masih banyak kutipan penelitian terdahulu, nah ya nanti kita masukkan ke bab 2 dan masukkan ke bab 4-nya. Kemudian apa lagi tadi ya? Ya, soal teori. Kita diskusikan, harus diskusikan matang itu. Serangan dari Pak Surahman tadi. Apakah teori, kemudian teori apa dipakai, yang jelas jadikan sebagai operasional itu, operasional itu atau teori ya, nanti kita diskusikan. Kemudian soal lokasi, jelaskan tidak jelas, belum terlalu jelasin kenapa alasan lokasi itu. Kemudian soal informan, kriteria informan belum ada. Ya, banyak kita diskusikan ya. Nanti kita diskusikan dengan Ibu Haslinda. Jadi Rizky, saya dan Ibu Haslinda. Oke? Siap Rizky? Saya pikir cuma itu Pak Ketua, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak, Siap, Pak. Dr. Nanang MSI atas ini ya catatan yang diberikan kepada Rifki nanti. Jadi harapannya begini Rifki.
yang paling dekat kan nanti mungkin di pembimbing 2. Jadi silakan untuk saya kira Pak Nanang ini juga cukup komunikatif ya dengan mahasiswa yang ada bimbingan. Jadi Anda tidak perlu bertemu langsung setelah beberapa kali bertemu langsung bertatap muka langsung. Nah, misalnya Anda di lapangan, itu juga saya terapkan kepada anak bimbingan saya. Setelah Anda di lapangan, Anda mengalami kesulitan berpikir apa segala macam, saya kira bisa di WA atau di SMS atau di telepon Pak Nanangnya, dan Pak Nanang akan dengan senang hati untuk melayani bimbingan tersebut. Saya kira begitu Pak Nanang, tidak apa-apa ya? Siap. Ya. Nah, saya kira tidak ada masalah, dan semua saya kira pembimbing akan melakukan hal yang sama sepanjang ya itu berkaitan dengan penguatan di hasil penelitian Anda atau skripsi nantinya. Bisa ya? Iya, Pak. Ya, baik, terima kasih banyak karena 2 orang yang kita nanti belum sempat datang hari ini dan mempercayakan ke kita. Terima kasih banyak Pak Dr. Andi Mandukeleng MSc dan Bapak Nanang Wijaya SOS MSc yang telah memberikan beberapa catatan-catatan penting dalam rangka perbaikan proposal ini untuk menuju pada hasil penelitian dan skripsi dari Saudara Aprianto, Muhammad Rizky Aprianto. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan ya. Semoga insya Allah kita dijabah semua amal ibadah kita segala macam. Baik, terima kasih banyak. Silakan nanti Aprianto untuk melengkapi surat-surat segala macam untuk turun ke lapangan ya. Sudah bisa dipersilakan Anda, dan kita akan menantikan Anda paling cepat 3 bulan dari sekarang untuk maju skripsi ya, maju hasil. Jadi 3 bulan dari sekarang ya. Oke, terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hasil. Tutup ya.